Shalom, semangat pagi Bapak Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali bersama dengan saya di tengah-tengah kesegaran alam dan keindahan alam ciptaan Tuhan yang luar biasa ini. Saya berharap supaya apa yang saya sampaikan, renungan sabda Tuhan yang saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara semua menjadi penyegaran jiwa juga bagi saudara semua. Mari kita renungkan bersama apa yang tertulis di kitab suci kita. Bapak Saudara, saya mengajak kita merenungkan di 1 Yohanan atau 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-22. 1 Yohanan pasal 3 ayat 22 dikatakan, dan apa yang sekiranya kita minta, kita menerima dari Dia, sebab kita memelihara perintah-perintahnya dan kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapannya. Yohanan sampaikan kepada jemaat Tuhan dan memberikan motivasi, mengingatkan bahwa kalau kita ini minta kepada Dia, kepada Elohim kita yang hidup di dalam Tuhan Yesus HaMasiah, Bapak Saudara, maka kita menerima dari Dia. Oleh karena apa? Ada syarat yang disampaikan oleh Yohanan. Sebab kita ini memelihara perintah-perintahnya dan kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapannya. Ada dua syarat supaya apa yang kita minta kepada Elohim, kepada Tuhan kita Yesus HaMasiah diberikan kepada kita, yaitu kalau kita memelihara perintah-perintahnya, itu yang pertama, dan ketika kita melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ketika Elia berdoa agar hujan tidak turun dan kemudian juga supaya turun, maka selain karena doa tersebut dikehendaki atau diizinkan oleh Tuhan, direstui oleh Tuhan, saya percaya juga karena Elia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia memelihara perintah-perintah Tuhan, dia melakukan hal yang berkenan di hadapannya. Dia adalah Nabi Elohim yang sangat berani. Kita tentu tahu ceritanya, bagaimana dia menentang penyembahan berhala, bagaimana dia berani menentang nabi-nabi palsu, dikala itu yang menyesatkan banyak orang Israel, Bapak Saudara. Di kitab Yakub atau Yakobus pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan 18 dikatakan, Elia adalah seorang yang sama alamiahnya dengan kita, dan dia telah memohon dalam doa agar tidak turun hujan, dan hujan tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan dia berdoa lagi, dan langit memberikan hujan, dan bumi mengeluarkan buahnya. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Elia yang sudah saya sampaikan kepada kita tadi. Dia memelihara perintah Elohim, dia melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka ketika dia meminta supaya hujan tidak turun maupun hujan turun, apa yang dia minta itu diberikan oleh Elohim. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ambillah waktu untuk merenungkan kehidupan saudara sejenak bersama dengan Tuhan. Jawablah pertanyaan di dalam diri saudara, apakah selama ini permintaan-permintaan saudara kepada Tuhan itu sudah diberikan olehnya? Saya mendapati bahwa Tuhan sering memberikan apa yang kita minta, terutama apa yang kita butuhkan. Sepanjang dua syarat tadi, kita terus belajar dan berusaha untuk melakukannya. Sepanjang kita memelihara apa yang Tuhan perintahkan, artinya kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sepanjang kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang bertentangan dengan sabda Tuhan, kita tidak melakukannya. Saya percaya apa yang kita minta itu diberikan oleh Tuhan. Saya ingat ketika saya meminta anak kepada Tuhan, Bapak Saudara, bagaimana kami berdua bersama dengan istri menantikan, berdoa supaya Tuhan memberikan kami buah hati. 2,5 tahun waktu itu setelah pernikahan kami, Tuhan belum izinkan kami punya anak, dan menjadi beban yang cukup berat bagi istri saya ketika ditanya oleh tetangga, oleh teman, oleh kerabat, sudah hamil apa belum, itu jadi beban berat yang luar biasa. Namun kami meminta supaya Tuhan memberikan kami buah hati. Dengan iman saya percaya bahwa suatu saat Tuhan memberikan kami buah hati. Dan betul Bapak Saudara, setelah 2,5 tahun dalam masa penantian itu, Tuhan memberikan kami seorang putra yang saya beri nama Yosia, Bapak Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika istri saya hamil pun juga dia harus melalui dengan masa-masa sulit, masa-masa sukar, bahkan di dalam persalinan sangat-sangat tidak mudah. Tetapi kami mengalami, kami mengetahui, kami mendapati bahwa Tuhan menyertai kami dan memberikan apa yang kami minta kepadanya. Ketika kami minta kekuatan dari Tuhan,
untuk melalui masa yang sukar tersebut, masa yang sangat berat, yang masa bertaruh nyawa bagi istri saya mendampingi dia di rumah sakit, saya doakan dia, saudara, dan Tuhan memberikan apa yang kami minta. Dan ketika kami meminta untuk kebutuhan kami seperti HP, seperti sepeda untuk anak kami, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, bahkan keinginan-keinginan kami, saya mendapati bahwa apa yang kami inginkan, apa yang kami minta kepada Tuhan, dengan caranya Tuhan yang di luar akal pemikiran kami, Tuhan memberikan dan menyediakannya bagi kami. Maka Bapak Saudara, mintalah kepada Bapa kita yang ada di Samayim, yang ada di surga, peliharalah perintah-perintahnya tadi, dan lakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Jangan menjadi peminta-minta kepada manusia, tetapi saudara mintalah kepada Bapa kita yang di surga. Dialah yang memelihara kehidupan kita, dialah yang sanggup menolong kita, dialah yang sanggup menyelamatkan kita, dialah yang sanggup menyediakan segala yang saudara perlukan. Sekali lagi, jangan menjadi orang-orang yang meminta-minta kepada sesama saudara, kepada keluarga saudara, kerabat saudara, kepada jemaat saudara, kepada gembala saudara, kepada pengurus gereja. Jangan, saudara. Mintalah kepada Bapa kita yang ada di Samayim. Maka saya percaya sepanjang kita lakukan dua hal tadi, kita ini akan diberikan oleh Tuhan. Apa yang menjadi penghalang sehingga Tuhan tidak mendengarkan doa kita, saudara? Tuhan katakan dengan sangat jelas melalui Nabi Yesayahu, adalah dosa-dosa kita. Tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Juga telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan kita, saudara. Telinga Tuhan tidak berat untuk mendengarkan kita. Namun kejahatan itulah, dosa-dosa itulah yang memisahkan kamu dari Elohimmu. Dia telah menyembunyikan wajahnya daripadamu untuk mendengarkan. Yesayahu atau Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 sangat jelas itu. Maka itu Bapak Saudara, mari pelihara perintah Tuhan, mari lakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, jauhkan dosa, bertobatlah dari dosa-dosa saudara. Barangkali saudara tahu, bergumul dalam diri saudara, saudara ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki namun tidak mampu, oleh karena ada dosa di dalam saudara yang mengikat saudara, yang membelenggu saudara. Datanglah kepada Tuhan Yesus Hamasiah, mintalah pengampunannya, akui dosa-dosa saudara, dan bertobat, berbalik. Jangan lakukan lagi dosa-dosa yang saudara pernah perbuat. Maka saya percaya kesuksesan, keberhasilan, keberkatan menjadi bagian dalam hidup saudara. Apa yang saudara minta, apa yang saudara inginkan, apa yang saudara mohonkan kepada Tuhan, diberikan oleh Dia untuk kita semua. Oleh karena kita memelihara perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Salam semangat saudara, tetap berjuang dalam hidup dan pelayanan saudara. Tuhan Yesus Hamasiah, Tuhan Yesus Kristus yang hidup memberkati kita semua. Amin. Haleluya.